gue mencari pembenaran bahwa oke, kalau semua itu kemampuan gue, itu semua udah gue usahakan, sekarang gue mau memvalidkan bahwa inilah batasan gue. Jadi gue nggak mau lagi ngetes yang lebih tinggi lagi, atau mungkin gue mau ngetes yang lebih besar lagi, itu bukan, tapi lebih ke gue akan bisa memaksimalkan di potensi gue yang di titik ini yang bikin gue menjadi lebih berkembang dan lebih besar. Gak usah lagi mencoba hal kiri kanan yang membuat gue ntar ujung-ujungnya jatuh lagi ke tempat yang sama. Kembali lagi di Wanjir, wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Hari ini gua Jerry Simamora kembali lagi di video jam 8 World Wide, muncul lagi setelah sekian lama, sekian hari, sekian purnama, sekian waktu, sekian jam kagak pernah muncul. Video terakhir gua masih ngebahas tentang ganja kalau teman-teman nonton kemarin. Dan selama bulan puasa juga video-video yang gue bikin nggak ada, malah vakum ya, hanya cuma sekali atau 2 kali gitu, sehingga jadi teman-teman tidak dapat menonton atau mendapatkan lagi, bukan tidak mendapatkan lagi, tapi kurang produktif kali ya menghasilkan video-video tentang wawasan-wawasan dari Bonjer ini ya kan. Gue mohon maaf, mungkin karena ada kesibukan atau hal lainnya, jadi gue nggak bisa ceritain, sehingga video dari gue belum lagi gue kasih atau gue update ke kalian semua. Yang kedua juga, gue kali ini juga mau ngasih selamat Idul Fitri atau selamat Lebaran atau selamat Hari Raya itu ke teman-teman Muslim yang sudah merayakan kemenangan, walaupun ini videonya sudah ya mungkin sudah lewat 2 minggu atau 3 minggu, tapi gue buat teman-teman gue kasih selamat Hari Raya. Semoga di Hari Fitri ini buat teman-teman menjadi lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi, dan juga lebih berdampak ke lingkungan kali, itu pasti itu akan membuat hidup kalian menjadi lebih bahagia. Kali ini gue mau ngejelasin tentang 5 hal penting atau 5 hal yang bisa dipetik dari kesedihan ya. Mungkin karena teman-teman ya di hidup ini kan gak semata-mata kita ngambil tentang bahagia terus seneng terus, pasti kita merasakan kesedihan atau merasakan kekecewaan, atau ya banyak hal lah yang membuat kita juga jadi gak semangat, jadi lemas. Tapi semua itu yang kita lalui itu ada 5 hal atau mungkin ya 5 hal yang bisa kita ambil atau yang kita petik nih. Jadi di sini gua nggak ngasih nasihat ke teman-teman sih, ini sekedar sharing atau hal-hal yang pengen gue bagikan ke teman-teman nih, karena sepanjang ini gue ngasih wawasan, sekali-sekali gue mau ngebahas tentang mungkin hal yang bagus untuk di kehidupan deh, jadi memvalidasi kita buat oh ternyata ini juga yang bisa kita ambil ya. Hal pertama yang bisa kita ambil adalah dari kesedihan itu adalah menerima kenyataan. Ya, dalam setiap kesedihan itu kan kita pasti merasa kayak gagal banget, hancur banget. Apalagi kalau proses pertama kan, kita tuh proses denial atau kita proses nggak terima, ngelawan kita. Nggak mungkin, masa ya gue harus seperti ini, masa ini yang gue rasakan, masa ini yang terjadi sama diri gue. Itu mungkin proses pertama yang harus kita lewati ya kan. Sehingga proses itu yang bikin kita cukup masuk tenggelam di kesedihan ini. Makanya biasanya kalau orang lagi sedih itu lebih suka nyari waktu menyendiri ya kan, lebih suka nyari waktu menyendiri, lebih suka nyari waktu yang ya mungkin cuman diri dia dengan hayalan-hayalan dia, dengan kekecewaan dia yang bikin diri dia semakin dalam, semakin hancur, semakin tenggelam dalam kesedihan dia. Tapi di dalam proses itu yang pertama kali mungkin yang bisa kita petikin bikin kita bisa move on itu adalah menerima kenyataan bahwa oh iya sih gue gagal tuh karena ini, oh gue nggak bisa tuh karena ini. Itu tuh sangat penting buat teman-teman semua. Kalau misalnya orang bilang tuh bagian terakhir itu accept, menerima diri sendiri itu penting banget, karena ya mungkin dengan adanya penerimaan diri itu bikin kita lebih cepat move on atau lebih cepat kita sadar bahwa oh emang ini batasan gue, ini kemampuan gue, ya udah deh nggak apa-apa gagal, seenggaknya gue udah mencoba, ternyata emang nggak cocok, akhirnya gue terima,
dan gue bisa melangkah lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Dan ini penting nih buat teman-teman. Jadi lu pada semua jangan ngerasa kayak gagal gue, hancur gue, enggak. Yang pertama tuh pasti banget itu bisa kita menerima diri kita sendiri dengan ya dengan keadaan kita yang saat ini ya. Proses penerimaan diri ini emang panjang banget, lama banget, tapi ketika kita menerima ini bikin kita lebih mudah untuk memvalidasi. Nah, tadi kan kita udah menerima diri dengan oke, ini kemampuan gua, ini diri gua, ini semua hal tentang gua ya kan. Dan sekarang gua udah ngevalidasi, gue mencari validasi, gue mencari pembenaran bahwa oke, kalau semua itu kemampuan gue, itu semua udah gue usahakan, sekarang gue mau memvalidkan bahwa inilah batasan gue. Jadi gue nggak mau lagi ngetes yang lebih tinggi lagi, atau mungkin gue mau ngetes yang lebih besar lagi, itu bukan, tapi lebih ke gue akan bisa memaksimalkan di potensi gue yang di titik ini yang bikin gue menjadi lebih berkembang dan lebih besar. Gak usah lagi mencoba hal kiri kanan yang membuat gue ntar ujung-ujungnya jatuh lagi ke tempat yang sama. Kadang kan kita karena ngerasa udahlah kita coba lagi, padahal kita udah sampai di titik mentok, di titik yang udah ini kayaknya udah gak mungkin, tapi kita paksain akhirnya kita jatuh lagi. Nah, validasi ini penting banget buat diri kita untuk step awal tadi udah menerima kenyataan, kita memvalidkan oke, ini kemampuan gue, misalnya kemampuan gue misalnya berdagang, gak usah kita coba-coba jadi penyanyi. Bukannya gue menolak untuk setiap hobi ya, tapi tidak membuat ekspektasi kita juga jadi tinggi kalau tanpa ada validasi ini kan. Dengan ada validasi ini, ekspektasi kita juga ya lebih realistis lah. Kalau misalnya kita memaksakan diri, ujung-ujungnya apa? Kalau nggak jatuh, terkapar, tergeletak, hilang, tenggelam, hanyut. Nah, kalau udah hanyut kayak gitu udah nggak bisa tertolong, udah tenggelam ke tanam aja udah. Sedih bisa, hancur bisa, gila bisa, atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan pun banyak terjadi nih kalau belum menerima diri sendiri atau mungkin memvalidasi ya kan. Jadi setelah sudah melewati validasi ini membuat kita untuk menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat, strong, menjadi diri kita yang menurut gue cukup bagus lah ya, karena dengan kekuatan kita bisa apa gue bilangnya, bisa berani melawan setiap hal gitu kan. Ya emang nggak semuanya kita harus tangguh, kuat dan strong. Kalau kita semuanya bisa, kita mungkin udah meremehkan, merendahkan, atau mungkin kita jadi raja atas orang lain karena kita udah bisa semua. Tapi ini enggak, ini membuat kita lebih tangguh untuk setiap misalnya nih timbul lagi permasalahan yang sama, kita udah tahu nih, ngatasinnya kayak gini, masalahnya tuh kayak gini, nanti timbulnya kayak gini, jadi ngatasinnya gini gitu. Lain hal pas kita tadi di awal, ketika awal sedih, kita kecewa, hancur banget, rapuh banget ya kan, dan bikin kita juga gak bisa ngapa-ngapain. Itu benar banget yang tadi saya bilang kan di awal, kalau udah tenggelam, hancur dan masuk ke dalam permasalahan terlalu lama, kita nggak bisa terbang sama sekali ya, karena dengan kesempatan kesedihan yang kita lewati ini itu membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat ya. Kalau emang namanya gagal, setiap hari gagal ya, maksudnya saya juga sendiri secara pribadi sering menghadapi kegagalan, sering menghadapi hal-hal yang bikin gue juga selalu bertanya, kenapa gue seperti ini, kenapa gue nggak bisa melewati ini, kenapa gue nggak bisa melawan semua ini. Cuman setelah berbulan tahun waktu gue lewatin, akhirnya gue bisa bahwa oke, ini nggak usah gue lakuin lagi, ini aja yang gue lakuin, karena gue bukan membatasi diri, tapi gue udah tahu kemampuan gue di mana. Nah itu tuh setelah validasi dan menjadi tangguh juga nih, ketika udah mencapai titik itu juga, itu menjadi buat gue lebih kuat karena gue udah sadar itu yang bikin gue lebih kuat, lebih tangguh. Jadi kalau ada masalah apa, gue udah tahu nih, gue ngubungin siapa, gue harus ngelakuin apa, step A, B, C, D nya apa, itu yang bikin gue lebih kuat. Lanjut tadi kan, seperti yang gue bahas nih, ini juga masih di kaitan yang sama. Kita tahu apa yang kita lakukan, itu juga yang penting, yang bisa kita petik tuh dari kesedihan itu, kita tahu apa yang harus kita lakuin. Di awal yang dari awalnya itu tangguh itu, kan efek sampingnya juga kita tahu apa yang harus kita lakuin. Tadi yang gue bilang itu bikin kita juga lebih kelihatan lebih pintar
kayaknya kita kelihatan lebih, wah ini orang yang bisa diandelin nih, bisa nih. Karena kita tahu nih step-stepnya nih, oh dari A, B, C, D, E, apa aja yang harus kita lakukan, C, D, E, F, G, H, I, J, itu kita tahu nih apa yang kita lakukan. Karena dengan permasalahan di belakang itu bikin kita, oh ini kedepannya ini kedepannya ini kedepannya ini, ya kan. Itu juga yang bikin kita menjadi lebih terlihat seperti orang yang udah berpengalaman, karena berpengalaman kan butuh waktu ya, karena namanya experiencing, kan? Experience, pengalaman, bukan pembelajaran kan, atau studying kalau learning kan. Makanya itu yang bikin orang yang berpengalaman juga membuat mereka lebih dihargai, karena mereka berproses dari waktunya gitu loh, bukan berproses dari apa yang mereka pikirkan atau pelajari sebentar. Dari kesedihan itu juga yang membuat kita menjadi ya lebih kuat dan gagah berani. Lebih kuat gagah berani sih, lebih kuat dan hebat kali ya, dengan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu step-stepnya. Jadi ketika menjalani juga langkah pertama kita tahu, sampai langkah terakhirnya pun kita tahu. Semoga dia, walaupun ini video gua ini mungkin ya bisa menjadi tolak belakang, cuman video ini bisa membantu buat teman-teman untuk memvalidasi diri, oh ternyata ini loh yang bisa gue lakukan. Karena nggak semua kok hal sedih itu bikin kita juga jatuh, nggak semua juga hal senang bikin kita juga terbang. Semuanya tetap balance saja, seimbang gitu kan. Yang terakhir nih, yang bikin hati kita menjadi lebih tenang, lebih adem, lebih menerima diri dari 5 proses itu, dari 4 proses yang gue sebutin, ini yang bikin kita oke, step awal gue mulai, yaitu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Akhirnya setelah perjalanan yang melewati 4 hal itu kan, dari proses penerimaan diri, validasi, terus kita tahu apa yang kita lakukan, terus juga membuat kita lebih tangguh. Nah yang terakhir itu bersyukur. Nah, kalau percuma lu bisa sampai di titik 4 tapi lu gak bersyukur, lu akan kembali ke titik pertama, yaitu lu gak akan bisa melakukan apapun yang di diri lu gitu. Karena kalau lu gak bersyukur juga, lu akan terus melawan. Kenapa ini gak bisa, kenapa ini gak terjadi, kenapa ini harus sama gua, kenapa ini gua dan akhirnya lu benci dan emosi gitu loh. Nah inilah teman-teman, gua mau cerita ke kalian bahwa ada hal-hal yang baik dari kesedihan. Nah jadi buat teman-teman semua, untuk nge-refreshing nih setelah sekian lama gua nggak bikin video konten nih, gue mau bukan memotivasi sih, gue cuma mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian sedih atau lagi bergurang gurja pengen butuh apa-apa, coba deh coba pas ketika kalian nonton ini, kalian tanya aja sama diri kalian, bener nggak ya, iya nggak ya gitu, sehingga itu membuat diri kalian menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang. Nah, sekian dari video gua, dari Simak Murah, terima kasih.